Biro Octroy Roseno. Keberadaan Biro Octroy Roseno merupakan manifestasi keyakinannya terhadap kreativitas intelektual yang kini menjadi salah satu perusahaan tertua dan terkemuka di Indonesia di bidang hak kekayaan intelektual. Saya lahir 2 Agustus tahun 1908. Anak keenam dari 7 bersaudara, keluarga Raden Rustam Haji ini tidak saja pandai, tetapi juga terampil di antara pemuda desanya. Sebagai anak seorang patih, Roseno diterima masuk ke sekolah Belanda. Namun, ketika sang ayah menghadapi pensiun, ia harus berjuang untuk dapat terus melanjutkan sekolah. Oleh karena saya lulus nomor 1 dari sekolahan itu, saya dapat beasiswa dari Belanda dan bisa masuk sekolah Technische Hogeschool di Bandung, ialah itu sekolahan insinyur tahun 28. Pertemuannya dengan Insinyur Soekarno dengan mendirikan Biro Insinyur Soekarno dan Roseno. Tapi Bung Karno lebih banyak sibuk dengan BNI-nya, sedang saya yang cari pekerjaan. 2 tahun lagi Bung Karno dibuang ke ND. Ia pun menjadi promotor Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia dalam meraih gelar Dr. Honoris Causa dari ITB pada tahun 1962. Pada 30 Juli 1932, Roseno menikah dengan R.A. Untari, putri Raden Sosro Hadikusumo. Mereka pun dikaruniai 6 orang anak. Tiga angin semilir menerpa wajahnya. Bermimpilah ia menjadi seorang insinyur sipil. Di zaman itu, orang hanya mengenal pendidikan konstruksi membuat jembatan dan tiang-tiang panjang beton. Waktu memang cepat berubah. Zaman pun silih berganti, mengukir sejarahnya. Dan ketika perjuangan mengubah mimpi menjadi kenyataan, ia menemukan dirinya menatap cakrawala. Ia terus mencipta dan bekerja, serta menemukan berbagai kemungkinan dari imajinasinya, lalu melahirkan karya-karya besar yang menjadi kebanggaan bangsanya di kemudian hari. Sejarah mencatatnya sebagai seorang pakar konstruksi beton bertulang, Profesor Dr. Insinyur R. Roseno. Mereka menyebutnya manusia beton. Di saat bangsa ini baru bangkit membangun dirinya, Mr. Aylan, sahabatnya, seorang ahli hukum berkebangsaan Belanda yang kagum atas penemuan-penemuannya, terinspirasi untuk mendirikan sebuah biro yang mengurus hak kekayaan intelektual, HAKI, atau Intellectual Property Rights di Indonesia. Sudah
untuk saya pergi ke Belanda, menemui Meester Eiland. Kecintaannya pada dunia pendidikan tak pernah mengenal lelah. Walau di saat menjadi menteri negara, ia masih menyempatkan diri untuk mengajar di berbagai perguruan tinggi. Hak paten atas beberapa karya besarnya terdaftar di beberapa negara dan menjadi saksi keberadaannya. Sampailah di suatu saat ketika manusia beton ini hampir tak punya waktu lagi untuk mengurus Biro Oktroy Roseno. Ia pun meminta bantuan anak sulungnya, Tuti, untuk menjalankan usaha ini. Oktroy Roseno tetap eksis. Profesor Dr. Insinyur R. Roseno meninggalkan semangat yang tetap membara. Setiap generasi memang punya dunia dan sejarahnya sendiri-sendiri.